Welcome to podcast OMA 2021. Kegiatan silaturahmi bersama alumni BDP yang dilaksanakan rutin oleh Himakua IPB setiap bulannya. Halo semua Sobat Budidaya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani harinya ya. Sebelumnya, kenalin nih, nama gue Nabila Hermisa. Panggil aja Dila dari BDP 55 dan rekan gue Erik. Halo semua, kenalin, gue Erik dari BDP 56. BTW Kak, OMA kali ini ada yang baru loh. Hah? Apa tuh yang baru? Kalau sebelumnya kan kita taksio. Nah, bosan dong kalau taksio lagi Kak. Jadi, OMA kali ini kita bikin podcast Kak. Keren kan OMA selalu up to date. Apalagi kalau bentuknya podcast tuh bisa didengerin di mana aja, kapan aja, sama siapa aja Kak. Wah, keren ya Omoa. Gak kalah keren sama alumni BDP yang datang hari ini. Emang siapa tuh Kak? Alumni di Omoa kita kali ini namanya, wah langsung aja nih. Abangnya langsung aja yang perkenalkan diri. Halo Bang Yazid. Halo Joy. Boleh diperkenalkan nih Bang, nama panjang sama panggilan mungkin Bang, sama angkatan juga. Oke, perkenalkan, nama gue Yazid, Ahmad Yazid Latif, bisa dipanggil Yazid, dari BDP Angkatan 51. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Himakua yang udah mengajak gue untuk sharing di kegiatan podcast yang semoga bermanfaat ini. Thank you. Amin, semoga bermanfaat. Wah, salam kenal Bang Yazid. BTW, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Jadi tema kita kali ini tuh dilema anak budidaya. Wah, kayaknya banyak banget nih anak budidaya yang punya dilema Kak, sampai dijadiin tema podcast gini. Sebenarnya gue juga sih. Jadi gue tuh dulu sebenarnya budidaya pilihan kedua tau Kak, waktu milih jurusan di SBMPTN. Wah, sama Rik. Cuman bedanya tuh gua kemarin jalurnya lewat SNPTN. Oh, sama Kak. Wah, jadi penasaran nih. Kalau Bang Yazid dulu gimana Bang? Masuk BDP lewat jalur apa sama pilihan berapa Bang? Kalau gue masuk BDP itu pilihan pertama lewat jalur SBMPTN. Dan untuk sebelumnya SNMPTN gue sudah milih IPB juga, BDP juga di pilihan pertama, cuman ketendang coy. Terus upaya kedua itu lewat seleksi beasiswa santri, sama pilihan pertama juga, BDP juga, ketendang juga coy. Akhirnya di yang ketiga ini lewat SBMPTN baru gue maksimalin tuh buat milih BDP. Wah, penasaran nih Bang, kenapa sih Bang bisa pilih BDP ini sebagai jurusan di IPB yang Abang pengen ini? Oke, sebenarnya itu dimulai waktu gue kelas 2 SMA ya. Kebetulan dulu guru fisika gue bilang, kalau kalian mau kuliah, jangan asal kuliah. Kalau bisa based on your passion aja. Jadi kalian bakal lebih fun buat ngejalaninnya. Nah, namanya anak kelas 2 ya SMA, kagak ngerti lah apaan itu, passion segala, makanan apaan itu. Terus gue tanya lah, passion tuh apaan Pak? Kayaknya gurunya juga susah ya buat ngejelasin. Jadi guru gue bilang, cara paling gampang buat tahu passion lu adalah lu ingat-ingat pas lu kecil itu hal apa yang paling banyak lu lakuin di spare time lu. Jadi gue inget-inget tuh, gue kecil ngapain ya? Ternyata gue inget-inget lagi, pas kecil gue sangat suka miara ikan, dulu cupang ya, nernakin cupang lah, terus main lah ke sungai nangkepin ikan, ke laut nangkepin ikan, dipiara di rumah. Terus gue pikir-pikir lagi, wah kayaknya passion gue emang di budidaya. Barulah gue searching tuh jurusan budidaya di Indonesia, dan ternyata dapet lah yang the best itu ya di IPB. Akhirnya gue pilih BDP lah sebagai jurusan kuliah 2, dan pas masuk, wah ajib juga ternyata gitu coy. Mantap Bang. Sama sih, gue juga kalau diingat-ingat dulu pernah pelihara ikan ya Jepang waktu SD.
Nah Bang, berarti selama kuliah, oh ya mau tanya lagi Bang nih, selama kuliah di BDP IPB ini apa aja sih yang udah Bang dapetin? Kalau selama kuliah di BDP, hal yang paling gue rasain manfaatnya itu pelajaran kuliah, coy. Karena kebetulan kerjaan gue kan inline, wah, jadi pas kuliah itu paling bermanfaat pas menyokong untuk kerjaan gue. Dan kebetulan jadi gue tuh selama kuliah juga gue belum pernah cabut tanpa surat kecuali sakit. Saking senangnya gue sama BDP. Jadi gue nggak pernah ngelewatin kelas sekalipun, mau kuliah mau praktikum, kecuali emang sakit ya. Jadi pas pelajaran kuliah itu penting loh, jangan lu anggap sepele loh. Itu akan sangat membantu lu kalau lu kuliah inline nantinya. Kalaupun enggak, ya soft skill macam komunikasi, soft skill macam problem solving itu bakal kepake banget nanti setelah lu lulus dari BDP. Wah siap, berarti kita harus serius banget lah ya kuliah mah ya, apalagi sesuai passion kita dan udah dapet kesempatan gitu harus kita manfaatin dengan baik loh. Nah betul itu coy. Jauh-jauh kan lu kuliah, lu masa nggak serius juga. Nah Bang, berbekal soft skill yang tadi Abang sebut, nah sekarang nih Bang Yazid bekerja di bidang apa sih Bang kalau boleh tahu? Sekarang gue kerja di Aquacell Indo-Pacific namanya. Itu perusahaan yang bergerak di bidang feed additives. Feed additives itu bahan-bahan mikro ya untuk pembuatan pakan ataupun langsung penggunaan di farm. Nah untuk di Aquacell sendiri gue posisinya sebagai technical aquaculture. Jadi gue yang support untuk tambak atau pembudidaya atau feed millers yang mau berkonsultasi punya masalah, ya gue coba bantu sebisa gue. Itu coy bidang kerja gue coy dan company gue. Jadi sangat amat inline sama jurusan gue. Keren banget Bang. Nih Bang, BTW sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita mau main game dulu nih Bang. Aduh, Nama gamenya panen. nih Bang, nama gamenya This or That. Tahu kan Bang? Oke. Gini Bang, game itu Abang cuma pilih satu dari dua pilihan. Jadi langsung aja nih Bang ya. Oke. Pertama, This or That. Dolphin atau Blue Corner? BC. This or that? Bengkel atau kolam? Kolam dong. Ikan hias atau ikan konsumsi? Ikan hias dong. Magang atau KKN? Wah, pertanyaan sulit nih. Kalau sekarang gue milih magang, tapi kalau dulu gue lebih milih KKN. Oke, berarti magang. Oke, yang terakhir. Tersesat di jurusan atau tersesat di kerjaan? Tersesat di kerjaan gue. Kalau jurusan gue nggak tersesat coy. Oke, siap Bang. Tadi BTW kalau boleh tahu, kenapa lebih milih KKN Bang dibanding magang? Kalau sekarang ya? Kalau dulu tuh gue mikirnya udah banyak lah dapet ilmu dari kampus, ya teori, praktek dan lain-lain. Tapi satu yang gue lupain, bahwa setelah lulus nanti kita akan bermasyarakat. Bahkan setelah kerja pun kita akan bersosialisasi dengan orang. Dan KKN menurut gue penting buat kita belajar berkomunikasi dengan orang, dengan masyarakat yang ya diversity-nya itu lebih besar gitu. Di KKN lu bisa ketemu orang gede, lu bisa ketemu orang yang menengah, lu bisa ketemu orang yang di situ lu bakal belajar menempatkan posisi lu untuk berkomunikasi dengan mereka semua. Dan menurut gue itu penting. Oke, setuju banget tuh Bang. Apalagi nanti habis lulus juga kita balik lagi kan ke masyarakat buat kontribusi nih sebagai mahasiswa perikanan gitu kan. Ya betul. Nah, tadi juga ini Bang, kan Bang Yazid milihnya tersesat di pekerjaan. Kenapa milihnya itu Bang? Sebenarnya gua tuh nggak kepikiran gitu ya
ada dunia budidaya yang ranahnya feed additive gitu. Karena gue lihat tuh cutting gue belum nemu gue yang kerja di bidang feed additive. Banyaknya di pakan atau enggak teknisi atau enggak di Paner Tawar ya, Karamba, KJA, dan gue belum ketemu yang feed additive. Sampai suatu ketika pas gue habis lulus, ada salah satu dosen yang ngasih info loker untuk kerjaan ini, dan gue sebenarnya nggak tahu, jadi gue apply aja itu. Termasuk sebelumnya gue juga udah apply ke salah satu feed mill juga. Ternyata dapetnya yang di feed additive. Ya udahlah gue jalani. Pas masuk ternyata wah, lebih gila lagi nih ilmunya. Kontribusi gue sepertinya bisa lebih luas gitu dicapainya dengan masuk company ini. Nyasar sebenarnya gue nggak pengen masuk ini, dulunya mengejar feed mill gue. Wah, ternyata Bang Yazid tersesat di kerjaan. Tapi kan nih Bang, masih di bidang aquaculture nih Bang. Terus kan Abang dari yang tadi cerita kan kayak seneng banget sama aquaculture, tapi kenapa gitu masih ada rasa kayak tersesat gitu Bang? Tersesat itu dalam versi gue ya, tersesat itu berarti kita berada di jalan yang kita nggak tahu coy. Nah kalau di jalan yang gue tahu, wah gue tahu nih teman cutting gue banyak yang di feed mill, jadi sedikit banyak gue tahu lah cerita mereka, jalan mereka gue banyak tahu. Tapi kalau di sini gue buta sama sekali coy, nggak tahu apa-apa. Posisi technical pun gue nggak tahu posisi apaan ini. Saya berhubung dapet ya rezekinya di situ ya, kata aja udah. Oke Bang, itu berarti kayak apa ya, explore aja dulu ya, terus masuk jalan yang belum pernah lo tahu gitu kan. Betul. Kayak tiba-tiba ternyata jalan yang lu tersesat itu jalan yang benar gitu. Bisa aja. Ternyata begitu coy, jalan yang gue masukin ini yang way much better lah daripada pilihan gue gitu. Wah keren banget, emang rencana Tuhan deh Bang buat setiap orang. Tuhan emang nggak ada lawan dah. Yoi, jadi buat teman-teman nih yang masih merasa tersesat atau gimana, explore aja dulu, percaya aja, jalani dengan sepenuh hati kan. Rencana Tuhan gak ada yang tahu kok. Nah nih Bang, mau nanya lagi, kira-kira Abang selanjutnya mempunyai rencana apa untuk membuat kemajuan di bidang budidaya perairan, minimal untuk daerah sekitar Abang? Jadi kalau tujuan gue, bulan lalu gue sempet tuh kan ke Situbondo, visit lah beberapa tambak, dan gue lihat banyak tambak itu 90% bukan punya orang Situbondo ya. Jadi rencana ke depan gue bakal balik lagi ke Situbondo dan ya sebagai warga lokal ya bikin tambak lah biar ada warga lokal yang punya. Ada di Situbondo ada yang punya, cuman mostly itu dimilikin sama warga di luar Situbondo. Jadi gue bakal balik ke sana, pengen apa ya, nyebarin ilmu lah tentang perundangan yang bagus, yang baik dan benar gitu. Hasil selama gue 2 tahun kerja di technical, keliling Indonesia, lihat banyak jenis tambak yang dengan berbagai sistem. Nah, gue pengen balik ke sana, bikin tambak sendiri dengan sistem yang udah diadaptasi dari berbagai tambak di Indonesia. Kita coba nanti di Situbondo. Semoga hasilnya bermanfaat dan bisa ditiru teman-teman yang lain. Gitu coy. Mantap, berarti mau bikin kayak tambak yang paling efektif gitu dari semua sistem yang udah Abang lihat gitu ya? Iya, rencananya sih begitu. Sip, semoga berhasil Bang rencananya. Thank you. Siap. Oh iya, gue penasaran nih Bang. Iya Kak, enggak? Gimana? Keren Bang. Bang, kan setelah Abang bekerja nih lelah ya pulang ke rumah, ada gak tuh Bang hobi gitu di bidang budidaya atau enggak pekerjaan sampingan lainnya gitu? Kalau hobi sih dulu waktu ngekos gue main ikan hias lah. Itu hobi paling gampang ya buat anak BDP dan stress release parah coy. Sekarang nih lagi gue bukan pengen sih, udah jadi nih kolam nih, pengen main di koi juga buat stress release juga ya, buat
ya cuci mata lah. Itu sih kalau hobi perikanan gua, per-BDP-an gua. Kalau untuk usaha sampingan belum ada. Tapi adalah rencana untuk sana itu pasti ada. Ya doain aja lah. Ya Bang, karena nih kita udah ngomongin tentang perikanan nih Bang. Menurut Bang Yazid nih, gimana pandangan Bang Yazid mengenai perikanan di Indonesia? Perikanan secara keseluruhan itu yang gue lihat prospeknya masih besar banget, baik di laut maupun tawar. Misal kayak tahun kemarin itu gue visit ke salah satu farm patin besar di Oku Timur yang dia rencananya mau ekspor patin entah Uni Emirat Arab entah ke Arab, lupa. Itu perdana itu patin Indonesia. Terus untuk udang ya, wah ini udah jadi program strategis nasional, revitalisasi tambak di mana-mana gitu kan, hasil produksi udang. Untuk kedepannya pasti bakal luas banget. Ya lu pikir aja manusia tumbuh bakal signifikan banget. Jadi sourcing makanan yang paling ajib ya salah satunya lewat sektor budidaya ini. Jadi sangat amat prospek. Gitu cuy kalau menurut gue cuy. Wah keren nih Bang. Emang sih saya juga lihatnya perikanan tuh masih gede banget prospeknya Bang. Mau laut mau tawar. Dan sayang sekali nih Bang, nggak kerasa kita udah di akhir sesi podcast kali ini. Nah sebelum kita berpisah nih Bang, boleh dong minta pesan dan motivasi untuk semua sobat budidaya yang merasa tersesat nih Bang, adik-adiknya yang misalkan belum sepenuh hati nih kuliahnya, masih belum yakin. Boleh nih Bang dikasih pesan dan kesan. Oke, pesan gue ya, biar lu nggak ngerasa boring selama kuliah. Nah, kuliah kan lama ya, 4 tahun ya. Lu harus mencari sesuatu dalam dunia perkuliahan, entah di BDP entah di IPB, yang inline sama hobi lu. Jadi misal nih, passion lu tuh nulis, ya coba aja bikin tulisan yang terkait tentang budidaya. Misal passion lu tentang apa ya, ngobrol lah, ngewarkop mulu, ya udah ajakin teman-teman BDP yang ya ngobrolin lah tentang budidaya. Jadi seenggaknya carilah sesuatu dari BDP yang bisa dikolaborasiin sama passion lu coy. Itu akan sangat banyak membantu. Misal hobi lu menulis, kayak lu bisa bikin paper atau jurnal, mungkin lu bisa ikut conference gitu cuy kalau dari gue aja. Jangan ngerasa tersesat lah. Dan Tuhan way much better than yours. Gitu kalau dari gue aja. Wah, aku sih jadi terkesan banget sama abang nih. Terus juga nih Bang, gimana sih kesannya nih ikut podcast Omoa di 2021 nih Bang? Jelas spesial banget kan abang, apalagi nih abang sebenarnya tuh spesial request dari kahim kita Bang. Ini sebenarnya ya gue ngerasa masih cetek lah coy. Gue masih baru 2 tahun lulus, baru 2 tahun gawe gitu. Ya ngerasa ya thank you lah kepada tim Himakua IPB yang udah milih gue buat sharing-sharing tentang dunia per-BDP-an dan dunia pekerjaan tentunya. Thank you sekali lagi, thank you. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di podcast Omoa kali ini Bang. Semoga nih Bang podcast ini bermanfaat buat semua sobat budidaya, buat pokoknya ya Bang, sukses selalu buat Bang Yazid. Amin. Tentunya buat Himakua juga yang telah mengadakan acara Omoa. Nah, betul Bang, masih ingat jargon BDP kan? Insya Allah masih ingat. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kayaknya seru nih kalau kita jargon dulu. Bang Yazid boleh pimpin Bang? Oke, siap.
BDP, BDP, BDP. Jaya, Jaya, Jaya. Gitu ya, Cey? Oke, Lupa, itu masih latihannya bang. Yaudah yuk, kita mending unmute dulu ya semua. Wah, terima kasih Bang Yazid. Oke, sama-sama coy. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Oke, makasih bang. Oke.